berkumpul kembali untuk malam yang terakhir KKR Fakta di Balik Cerita Alkitab. Kiranya kuasa-Mu menjadi bagian kami semuanya. Hati kami boleh dilunakkan dan dibukakan untuk firman Tuhan, dan akan kembali dengan sukacita. Inilah doa dan harapan kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam. Apa kabar saudara-saudari sekalian? Luar biasa. Ini adalah malam yang terakhir. Besok kita masih ada ibadah di tempat ini. Oleh karena itu tetap panitia mengundang saudara dan saudari untuk bisa ambil waktu datang bersama-sama. Kita ada ibadah di tempat ini mulai dari jam 8:30 sampai selesai. Dan juga kita ada potluck bersama. Akan makan bersama-sama di tempat ini. Dan pada malam hari ini kita bersuka cita oleh karena banyak tamu-tamu yang telah datang. Ya, Bapak Novi Paulus bersama dengan Ibu, terima kasih untuk kesediaan untuk datang di tempat ini. Dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada. Saya lihat Pendeta Jami ada bersama dengan Ibu, Pendeta Tendean, Pendeta Lumanto. Minta maaf, saya punya mata sudah sedikit rabun, saudara-saudara. Dan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah datang. Oh, Pendeta Bakulu ada bersama dengan Ibu. Nih, salah sebut saudara akan diingat, saya bahaya ini. Dan semua pendeta-pendeta lain, ya, itu lebih aman. Saudara yang kasih, malam ini bagi saya suatu kelegaan. Kenapa? Waktu malam pertama bicara sampai malam ini, saya mau pikir-pikir, aduh mau selesai kapan ini KKR. Saya kalau saudara mau tahu hanya tidur 2-3 jam setiap malam. Banyak waktu yang saya habiskan hanya untuk melihat kembali supaya firman Tuhan ini lebih sederhana, lebih dimengerti, lebih gampang dikunyah. Dan selain itu untuk mendoakan Anda. Saudara yang kasih, malam hari ini kita juga dikunjungi oleh sahabat-sahabat kita dari Manado International School. So on this time, I would like acknowledge the presence of our friends from Manado International School, the teachers and also administrators, including the staff. Thank you for coming, guys. Jadi malam hari ini adalah malam yang berbahagia. Untuk tamu-tamu yang datang dari malam pertama sampai malam yang terakhir, malam ini, boleh angkat tangan? Yang hadir dari malam pertama sampai malam ini, boleh angkat tangan? Oke, boleh berdiri Ibu? Boleh tolong dikasihkan kenang-kenangan kepada Ibu ini? Ya. Baik, terima kasih. Tetap tahan, nanti ada yang mau kasih hadiah. Yang hadir dari malam, paling tidak cuma miss atau tidak hadir satu malam saja. Tapi malam-malam lain, jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 6 malam. Hanya hadir 5 malam. Boleh berdiri. Boleh berdiri, yang 5 malam hadir, boleh berdiri. Akan dikasih kenang-kenangan. Oke. Ya, saudara yang kasih, ini ibu-ibu ini, saya juga memang lihat tadi tempat ini, mereka hadir. Puji Tuhan. Baik. Pada malam hari ini saudara yang kasih, saya sekali lagi mengundang saudara untuk datang besok malam. Lebih baik saudara tidak hadir malam-malam sebelumnya daripada besok nggak hadir. Karena besok saudara DP rangkuman, DP kunci, kalau biapok DP unti. Jadi datang besok. Dan saudara-saudara yang ada di rumah juga saya undang untuk datang besok. Besok pagi, bukan malam. Besok pagi. Jangan datang malam, saudara. So kosong di sini. Ya. Baik, saudara kekasih, kita tiba kepada pembahasan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sekali lagi tunduk kepala dan berdoa. Kiranya kuasa-Mu
menjadi bagian hamba-Mu ini. Segala sesuatu yang hamba miliki adalah punya-Mu, ya Allah, Tuhan, Khalik Pencipta dan Penebus kami. Firman-Mu akan kekal sampai Engkau datang, dan kami bersama-sama dengan diri-Mu dalam kerajaan surga dalam nama Yesus. Amin. Tadi malam atau malam kemarin kita belajar tentang A Tale of Two Women. Ya, cerita atau kisah tentang dua wanita yang diakhiri dengan kisah tentang naga yang mengejar perempuan dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan yang apa katanya? Yang lain. Kemarin kan kita sudah belajar. Jadi naga, pertama dia menyerang, atau setan, iblis, Lucifer, ular tua, juga yang disebut naga, mengejar perempuan yang sementara mengandung siap makan itu anaknya, tapi anaknya dibawa lari ke surga. Yesus Kristus yang lahir, diselamatkan, lalu bangkit dari kubur, naik ke surga. Sakit hati dia kejar sama wanita ini, umat-umat Kristen Tuhan yang pertama. Karena tadi malam kita dapati bahwa Sion itu adalah umat Tuhan. Sehingga ketika wanita ini dikejar, dia bersembunyi. Tetapi yang dikejar sekarang bukan wanita, bukan gereja secara majority, secara besar. Yang dikejar hanyalah, yang mau dimakan, diterkam, hanyalah umat-umat Tuhan, keturunan wanita itu yang lain. Jadi wanita itu ternyata punya beberapa keturunan dan keturunan yang lain. Siapa keturunan itu? Adalah yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman kepada siapa? Kepada Yesus. Kalau saya bilang, banyak orang melihat ini sebagai iman kepada Yesus, jadi seakan-akan percaya kepada Yesus, menurut hukum dan percaya kepada Yesus. Tetapi lebih tepatnya, kalau dalam King James Version dibilang di sini, faith of Jesus, not faith in Jesus. Bukan iman dalam Yesus, tapi iman milik Yesus Kristus. Ada bentuk akusatif di sana. Jadi pernyataan bahwa kalau saya mau ikut Tuhan, saya bukan cuma menurut perintah, tetapi juga mengimani. Kenapa? Kenapa sudah bukan? Saya mau jelaskan sedikit. Kenapa sudah bukan faith in Jesus? Kenapa? Karena faith in Jesus only for those, hanya untuk mereka yang pertama kali mengenal Yesus. Only for those who want to know Christ. Itu faith in Jesus. Tapi kalau faith of Jesus artinya dorang punya iman Yesus, tinggal mau hidupkan itu iman. Itu maksudnya. Nah, banyak orang yang percaya, yang berpikir bahwa orang selamat karena iman dalam Yesus. Betul, pertama itu langkah pertama, iman kepada Yesus. Tapi ingat, yang paling penting, karena kita sudah menyebutkan namanya Kristen. Kristen artinya apa? Pengikut apa? Kristus. Kalau Kristus ke kiri, orang kemana? Kalau Kristus ke kanan, ke kiri. Jadi kemana Yesus pergi, kita pun ikut. Dan sekarang sudah bukan lagi beriman dalam konteks baru mau percaya sama dia, baru mau taruh kepercayaan kepada Yesus, tidak. Tetapi menjalankan iman yang Yesus sudah berikan, yang sudah ada dalam hati kita. Malam ini saudara yang kasih, kita akan belajar A River of Life, sebuah sungai kehidupan. Saudara yang kasih, kalau berbicara mengenai river, berbicara mengenai sungai, di dalam Alkitab begitu banyak sungai. Ada sungai Efrat, ada sungai Tigris, ada sungai Nil, ada sungai Yordan. Banyak sungai yang saudara bisa sebutkan. Dan ini kisah tentang sebuah sungai kehidupan. Kita mulai dengan Syria. Kalau sekarang Syria itu adalah, Anda lihat, Lebanon, Damaskus, di Asia Kecil. Saya mau berbicara mengenai Syria waktu dulu. Ini Syria adalah Syria kira-kira tahun 900 sampai tahun 600-an sebelum Yesus Kristus. Syria adalah suatu negeri kecil, ini namanya lebih tepatnya,
Syria ini dulunya tidak ada apa-apanya, dikuasai oleh Mesir. Lalu kemudian ketika orang Israel keluar dari Mesir, ya, Israel yang kemudian menguasai Syria. Israel menguasai Syria, berjaya dengan dua raja, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Karena dua raja ini membuat Syria takluk. Setelah terpecah menjadi dua negara besar, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dengan 10 suku, dengan suku yang terbesar adalah Efraim, ibu kotanya Samaria. Dan Israel yang ada di selatan, dua suku, yaitu suku Yehuda dan suku Lewi. Akhirnya raja-raja yang memerintah di dua kerajaan besar ini tidak mampu mengalahkan Assyria. Mengalahkan Syria, bukan Assyria maksudnya ya, Syria. Tetapi kemudian Assyria mengalahkan Syria, mengalahkan Israel. Ini di zaman Yunus. Zaman Yunus sekitar tahun 700-an, 722 lebih tepat. Lalu kemudian Babylon mengalahkan Assyria yang pada saat itu menjajah Syria dan Israel. Dengan kata lain, semua ini kemudian dikuasai oleh Babylon. Dan Babylon dikalahkan dengan negara yang lain, Madai Parsi. Dan Madai Parsi dikalahkan oleh apa? Greka atau Yunani. Yunani dikalahkan oleh Roma. Inilah kira-kira dia punya susunan. Saya mau ajak pikiran kita kembali ke zaman Syria ini, tahun 900-an sebelum Yesus Kristus. Di sana diceritakan ada Damaskus. Kalau Anda dengar Damaskus, apa yang Anda ingat? Pertobatan siapa? Paulus. Ketika dalam perjalanan ke Damaskus, dia melihat cahaya, dia bertobat. Jadi Damaskus dengan kata lain, ini Syria betul-betul ada. Dan Syria ini, siapa ini Syria? Syria ini nama lain dari Syria adalah Aram. Kalau Anda dengar bangsa Aram, ini dia, bangsa Syria. Bangsa Syria, bangsa Aram berasal dari keturunan Nuh yang pertama, yaitu Sem. Jadi orang ini masih kena keturunan apa? Sem. Nuh punya anak berapa orang saudara? 3. Sem, Ham, dan apa? Yafet. Sem menguasai Asia, termasuk orang Indonesia. Yafet menguasai Eropa. Kalau sesuai dengan kutukan dan berkat yang disampaikan oleh Nuh kepada ketiga anaknya, yang paling soy adalah siapa? Yang anak di tengah, namanya siapa? Kenapa? Karena ketika papanya mabuk, si Nuh ini mabuk, dia telanjang, gantinya menutupi aurat papanya dengan kain. Ham ini mengejek. Jadi ketika Nuh sadar, Nuh kasih kutuk kepada Ham. Sehingga saudara yang kasih, saudara-saudara kita yang berada di kepulauan, di benua Afrika, mereka lah adalah keturunan dari Ham. Jadi kalau Anda lihat, dulu sampai sekarang sebenarnya orang ini satu keluarga besar. Keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet. Tetapi sudah mulai berbeda-berbeda. Nanti kita lihat alasan-alasan perbedaan-perbedaan itu. Nah, di Syria yang terjadi di sana ditulis dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 berbunyi, Naaman. Naaman ini adalah panglima Syria, panglima Aram. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Menarik sekali bagi saya. Ketika saya membaca ini, saudara kasih, saya goyang-goyang kepala. Belum pernah terpintas di pikiran saya. Nanti ketika mau bahas untuk KKR malam ini, baru kemudian saya dapati Tuhan, luar biasa engkau. Kebanyakan Tuhan gunakan Israel untuk mengalahkan tentara-tentara pasukan di sekitarnya, baik Filistin, baik pasukan Amori, pasukan Aram, pasukan Het, pasukan-pasukan yang lain. Tetapi kali ini Tuhan gunakan siapa? Naaman. Sebab oleh dia, oleh Naaman, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada apa? Apa peristiwanya ini? Saudara kasih, saya dapati lagi ketika saya membaca Midras. Midras itu saya sudah kasih muncul tadi malam. Midras adalah catatan-catatan, ya, tambahan atau interpretasi komentar tulisan orang-orang Yahudi termasuk rabi-rabi
yang tidak menjadi bagian kanon, menjadi bagian Alkitab. Di sana diberikan penjelasan bahwa ayat ini sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram adalah ketika tentara Aram berperang dengan pasukan Israel yang ada di sebelah utara. Dipimpin pada waktu itu, masih ingat siapa suami dari Isabel? Siapa? Ahab. Ahab kena panah menurut catatan itu oleh Naaman. Naaman menarik busurnya, lalu kemudian menarik dengan kuat, panah terlepas, lalu kena sama Ahab. Ahab mati. Di saat itulah pasukan Israel tercerai-berai, lalu dikuasai oleh tentara Aram yang dipimpin oleh Naaman. Jadi saudara kekasih, Tuhan pakai orang kafir supaya memberikan pelajaran kepada umat yang dia pilih. Dan Tuhan menggunakan dia dengan baik. Ayat 2, orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia atau anak perempuan itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Saya yakin kita tahu kisah ini. Anak-anak tahu kisah ini dengan jelas. Ada seorang budak wanita yang kemudian bekerja di rumah Naaman, yang menjadi apa? Terang untuk keluarga Naaman. Ya. Dan saudara yang kasih, kita tahu bahwa budak ini, anak perempuan yang tertawan atau tawanan perempuan anak kecil ini, dia bekerja dan dia lakukan dengan setia, sehingga dia tahu apa yang terjadi dengan keluarga tuannya, yaitu Naaman. Dia perhatikan istri dari Naaman ini mulai bersedih oleh karena suaminya ternyata kena kusta. Tetapi ingat baik-baik, anak ini masih kecil, tetapi dia punya ingatan yang tajam. Dia mengetahui iman, dia mengetahui seorang nabi, dan imannya kepada nabi itu besar. Dia tahu bahwa nabi yang ada di Israel yang namanya Elisa itu, ya, bisa memberikan kesembuhan. Jadi dia sampaikan kepada istri Naaman. Dia bilang, ibu atau nyonya, ada orang di Israel, nabi di Israel. Singkat cerita, Naaman mempersiapkan dirinya, meminta izin kepada raja, dan akhirnya mereka berangkat dengan pasukan yang tidak terlalu besar, hanya kecil saja. Mereka pergi bertemu dengan Elisa. Tetapi Elisa tidak keluar, saudara. Elisa hanya tinggal di dalam. Lalu Elisa suruh, dia punya bujang Gehazi, ketemu dengan Naaman. Katakan kepada Naaman, benamkan tubuhmu di sungai apa? Yordan sebanyak 7 kali. Memang saudara, pada awalnya memang, ya, pada awalnya Naaman kecewa. Dibilang di sini perintah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah. Apa dibilang? Mandi. Mandi. Bukan cuma sekedar bacolo. Selama ini orang baca cerita bacolo, colo, 1, 2, 3. Tapi dibilang perintah jelas mandi di sungai Yordan. Maka tubuhmu, dibilang, tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi apa? Menarik. Kenapa saya katakan menarik? Konsep ketika Elisa menyuruh Naaman untuk berada di danau, di sungai Yordan, bukan cuma sekedar supaya Naaman ini sembuh dari sakit. Tetapi ingat, baca yang paling terakhir, supaya engkau menjadi apa? Tahir. Menjadi tahir. Tahir artinya bukan sekedar sembuh, tetapi bersih. Bersih, clean, ya. Jadi Naaman pergi mandi, bukan cuma sekedar bacolo. Mandi, saudara pengkasih. Kenapa kusta sama dengan dosa? Minta maaf saudara pengkasih, saya bukan mau bela pendeta, tapi kali ini keras. Tolong telan dengan pelan sambil senyum kalimat-kalimat seperti ini. Tetapi Usia, ini saya ambil salah satu contoh. Tetapi Usia dengan pokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Singkat cerita, Usia dia malu sendiri, dia lari dan dia bersembunyi sampai dia mati, dia kena kusta. Ternyata kusta
kusta yang juga hinggap kepada Naaman adalah bukan cuma sekedar penyakit, tapi dipercayai sebagai simbol dari apa? Dosa. Simbol dari dosa. Saudara-saudara yang sering marah-marah pendeta, hati-hati. Hati-hati. Ini orang hebat. Kalau Anda sudah berada di posisi tertentu lalu marah-marah pendeta, hati-hati. Bisa muncul putih-putih di kepala. Itu namanya bukan panu, saudara. Di dalam Ulangan memang disebut panu. Panu yang putih artinya kusta. Hati-hati. Jelas menyatakan, lebih lagi dibilang di rumah Tuhan. Ketika di gereja pendeta naik di mimbar, ada orang-orang tertentu yang bilang, aduh ini pendeta lagi, sudah cukup. Aduh ini lagi, aduh. Hati-hati. Bahaya, karena usia dia seorang raja, dia mendapatkan kusta, lalu dia tinggal di rumahnya, mati, meninggal di sana dengan kusta. Dan Naaman ketika dia dapat ini kusta, menurut Midras, kembali ke Midras ya, tulisan catatan interpretasi Alkitab oleh ahli-ahli rabi-rabi para Yahudi, dibilang, kenapa Naaman mendapatkan kusta? Oleh karena dia menawan anak perempuan yang masih kecil, yang harusnya menurut hukum perang harus dibebaskan. Tetapi anak perempuan kecil ini harus ditawan dan dibawa, diperbudak lagi di rumahnya. Jadi mereka bilang, kusta itu adalah akibat melanggar hak asasi anak kecil. Menurut Midras. Apapun itu saudara kekasih, intinya Alkitab mengatakan kusta kena kepada Naaman. Dan Naaman sementara mandi di sungai Yordan. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Pada awalnya Naaman tidak mau, karena sungai Yordan tidak bersih. Sungai Yordan kotor, saudara-saudara kekasih. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh apa? Seorang anak, dan ia menjadi apa? Aduh, menarik sekali. Elisa bilang, masuk, mandi, engkau akan sembuh dan engkau akan tahir. Dan ternyata bukan kembali tubuhnya seperti waktu keadaan dia mau luka atau mendapatkan kusta, tapi jadi mulus seperti bayi. Mulus seperti bayi artinya poco-poco, saudara. Bukan seperti Naaman sebelumnya, pica-pica. Ini memang mantap. Dan bukan cuma itu, dia tahir. Artinya Tuhan berkati dia, Tuhan ampuni dia. Tidak ada kisah lain sesudah itu. Ketika Naaman kembali, lalu kemudian kembali ke Elisa dan mengucapkan terima kasih kepadanya, lalu dia pergi kembali ke rumahnya. Tidak ada cerita yang lain. Saya percaya Naaman akan kita temukan dalam kerajaan surga, saudara. Saya percaya. Tetapi saudara yang kasih, pelajaran dalam kisah ini, kisah Naaman, dia benamkan diri di sungai Yordan. Sungai Yordan menjadi sungai andalan orang-orang Israel. Di dalam Matius pasal 3 ayat 5 dan 6 berbunyi, maka datanglah kepada Yohanes Pembaptis penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi ini awal pelajaran kita pada malam hari ini, sungai Yordan, di mana konteksnya adalah Yohanes Pembaptis membaptis orang-orang yang ada di sekitar sungai Yordan dan yang datang dari Yerusalem. Saudara kekasih, baptisan sama dengan pembersihan. Tadi kita sudah lihat Naaman punya konteks ketika disuruh mandi. Kisah 22 ayat 16 berbunyi, bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ternyata salah satu alasan kenapa orang itu harus mendapatkan baptisan, supaya dosa kita apa? Disucikan. Disucikan artinya dibersihkan, bukan sekedar diputihkan, benar-benar bersih, tidak ada lagi. Itu maksudnya. Efesus 4 ayat 4 dan 6. Tadi malam kita sudah singgung Efesus 4 ayat 5. Sekarang kita lihat dari 4 sampai 6. Dibilang apa? Sama-sama saudara. Satu tubuh, satu roh, satu harapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu apa? Allah Bapa. Jelas, tidak ada gereja lain saudara. Hanya satu tubuh.
Tidak ada roh lain yang bekerja, hanya Roh Kudus. Tidak ada harapan lain selain harapan kedatangan Tuhan yang kedua kali yang dapat membuat kita bahagia. Tidak ada Lord, tidak ada Tuhan lain selain Yesus Kristus. Makanya saya katakan tadi malam dan malam sebelumnya, banyak orang yang hanya percaya Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak sebagai Tuhan. Padahal hanya satu Tuhan. Tuhan memiliki aturan, sebagaimana Tuhan di dunia ini punya aturan-aturan, Tuhan pun mempunyai perintah-perintah. Perintah-perintahnya itu adalah 10 hukum yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah hari Sabat. Dan hari Sabat dimulai dari masuk matahari sampai apa? Masuk matahari. Kalau saudara bertanya, kenapa sekarang saya sebut-sebut hari Sabat? Karena hari Sabat sudah masuk tadi. Sejak matahari terbenam hari Jumat dan sampai hari Sabtu matahari terbenam, itulah Sabat bagi Tuhan. Lalu satu iman. Satu iman artinya kita percaya kepada kuasa Yesus Kristus. Satu baptisan. Sebentar kita singgung ini. Satu Allah Bapa. Dengan kata lain, baik Bapa, Anak, dan Roh ada di sini. Walaupun 3 itu disebut apa? Satu. Ini juga pelajaran mengenai Trinitas. Walaupun 3 disebut di sini, satu-satu, tapi dibilang apa? Dengan kata lain, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah simbol kesempurnaan, adalah satu. Tidak mungkin seorang yang percaya kepada Allah Bapa tidak percaya, tidak melakukan, tidak menerima yang 6. Tidak mungkin seorang yang percaya Tuhan tapi tidak punya harapan, tidak punya satu iman, tidak punya satu baptisan. Ini artinya 7 ini lengkap menjadi satu. Kalau seandainya saya percaya bahwa saya ini dipimpin oleh Roh Kudus, saya juga percaya bahwa saya ini punya iman kepada Yesus, saya percaya bahwa saya menurut perintah kepada Tuhan, berarti saudara, harusnya saya berada dalam satu tubuh, dalam satu gereja Tuhan. Tidak boleh bertengkar di dalam gereja Tuhan. Anda boleh lihat sekarang, jelas ayat ini berkata, apa arti baptisan itu sebenarnya? Karena dengan Dia, Yesus yang disebut tadi satu Tuhan, kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Dengan kata lain, arti baptisan adalah turut mati, turut dikuburkan, dan turut dibangkitkan sama-sama dengan siapa? Bagaimana orang mati, saudara? Orang mati bagaimana? Tidur. Orang bangkit berdiri. Ya. Jadi mati, dikuburkan, lalu kemudian bangkit. Itu simbol dari baptisan, arti baptisan. Tetapi bukan sekedar mati ataupun dikubur dan bangkit seperti biasa aja. Tapi ini mati, dikuburkan, dan bangkit seperti Yesus. Luar biasa. Itu artinya. Yesus memberikan contoh, saudaraku yang kasih. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus berdosa, saudara? Apakah Yesus ada dosa? Kalau Yesus ada dosa, dia bukan juru selamat kita. Dia tidak berdosa, tapi dia mau apa katanya? Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Dia mau datang. Dia tidak berdosa. Sedangkan yang tidak berdosa mau dibaptis. Apalagi yang berdosa. Dia harusnya minta kepada Tuhan supaya dia dibaptis. Syarat tempat baptisan. Banyak orang bilang baptisan itu biasa-biasa saja. Pernahkah Anda tahu bahwa di dunia ini ada sekitar lebih dari 40 jenis baptisan? Ada sekitar 40 jenis baptisan. Baptisan ada yang hanya dipercik, ada yang hanya dikibarkan dengan bendera dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Lewat. Ada yang dengan cara dihembuskan nafas dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah dibaptis. Ada yang dibaptis dengan cara dipakai selang, jadi diselingkar-lingkar dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada yang hanya lewat di kakinya, masuk dalam baskom dalam nama Bapa, langkah 3, nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, selesai. Ada yang lewat di api, lompat di api. Ada yang harus jalan di bara api. Ada yang caranya dia duduk. Ada yang caranya mesti tidur. Ada caranya mesti dengan tanah. Banyak jenis. Banyak jenis baptisan. Lebih dari 40. Tetapi saudara kasih, kita sudah baca tadi,
Satu Tuhan, satu iman, satu apa? Ada 80 kata baptisan ditulis dalam Alkitab. Dan semuanya katanya jenisnya sama. Jenisnya sama, baptiso. Artinya diselamkan, dicelupkan sebagaimana Yesus tadi. Makanya saya mau tanya, syarat tempat baptisan bagaimana? Tadi Yohanes baptis di Sungai Yordan, sekarang dibilang akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim. Sebab di situ apa? Banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Yohanes bukan baptis di Sungai Yordan. Dengan kata lain, memang sejak Naaman dikuduskan, disucikan, dibersihkan, disembuhkan di Sungai Yordan, tidak ada lagi kisah tentang orang kusta yang masuk ke Sungai Yordan lalu kemudian mendapatkan karunia seperti Naaman. Tetapi Yohanes membaptis di sana, dan dia juga membaptis di Ainon dekat Salim, karena katanya ada apa? Banyak air. Kalau membaptis harus banyak air, ya, harus banyak air. Kisah 8 ayat 38 dan 39 berbunyi. Ini tentang Filipus. Ketika dia bertemu dengan Sida-Sida dari Ethiopia, Sida-Sida itu lagi membaca buku Yesaya. Lalu dia naik dengan Sida-Sida memberikan penjelasan di dalam kereta. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata baptisan memerlukan banyak air. Baik pembaptis maupun yang akan dibaptis harus masuk ke dalam apa? Air, dan keluar dari apa? Kalau saudara cuma berdiri lalu dibaptis, minta maaf, itu bukan baptisan. Kalau saudara hanya dikibarkan dengan bendera, minta maaf, itu bukan baptisan. Kita lanjut saudara kekasih. Lalu kenapa begitu banyak baptisan? Saya mengambil dalam bahasa Inggris, minta maaf sekali lagi ya, untuk menulis supaya saudara lihat judulnya aslinya di mana. Untuk beberapa abad setelah kekristenan didirikan, baptisan biasanya merujuk kepada dicelupkan. Selama beberapa abad, sejak gereja Kristen didirikan. Dengan kata lain, sejak Antioquia tahun 70, lalu kemudian terus berabad-abad. Lalu kemudian orang-orang kekristenan masih dibaptis dengan cara apa? Diselamkan. Ini buktinya, ada gereja di Filipi, abad pertama, ada kolam di sini saudara. Ya, di belakang gereja pun ada kolam. Ini catatan arkeologi, gambar-gambar yang kami ambil. Dengan kata lain, kalau taruh air di sini, banyak air, bukan cuma di baskom, bukan cuma di mangkok, tetapi banyak air. Karena perlu apa? Perlu dia mati, dia dikuburkan, lalu kemudian dia dibangkitkan. Kalau orang mati, begini artinya dia harus lurus begini, menghadap ke atas. Lalu dikuburkan artinya masuk di dalam tanah, sama dengan masuk ke dalam air. Lalu bangkit, diangkat kembali. Itu baptisan yang benar. Sehingga abad pertama ada gereja yang membuat kolam-kolam baptisan. Sekarang pun ada beberapa gereja di Manado ini masih memiliki kolam baptisan dalam gerejanya. Mari kita lihat bagaimana sampai terjadi kesalahan-kesalahan seperti ini. Markus 7:8. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ternyata Tuhan suka kasih tahu. Tuhan bilang, semua ajaran-ajaran yang saya berikan akan disampingkan, akan disepelekan, akan dikucilkan, akan dipandang enteng. Oleh karena apa? Adat istiadat apa? Manusia. Kalau tanya, kenapa dibaptis begitu? Oh, karena ini tahu karena memang begitu tuh orang di gereja. Kenapa tidak beribadah pada hari yang benar, hari Sabtu? Oh, memang begitu di gereja tuh orang. Nah, alas, ini memang Tuhan sudah bilang pada awalnya bahwa banyak perubahan terjadi oleh karena apa? Adat istiadat manusia. Kita lanjut. Amaran Tuhan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah apa? Ternyata kalau saudara dan saya beribadah kepada Tuhan hanya mengikuti perintah manusia, Tuhan bilang percuma. Banyak lagu bilang percuma. Bilang-bilang percuma banyak. Artinya nggak ada guna, sama sekali nggak perlu. Ya,
Tuhan bilang, biar orang beribadah, kaki sampai terkupas-kupas lagi, bertelut berdoa. Tetapi yang orang dengar, yang orang ajarkan adalah ajaran manusia. Itu sama dengan tidak ada gunanya. Bahasa lebih kasar, minta maaf, terkutuk. Tulisan dalam bahasa Inggris berbunyi, tapi sejak abad yang ke-12, praktek baptisan dimasukkan dengan hal-hal yang lain dan diteguhkan di dalam, minta maaf, bukan saya yang bilang ini yang bilang Faith of Our Fathers, Kardinal James Gibbon. Ini adalah memang bishop, uskup lebih tepatnya, uskup gereja Katolik. Dia bilang begini, sejak abad ke-12 praktek baptisan dimasukkan dengan hal-hal yang lain, diteguhkan ke dalam gereja Katolik. Lanjut supaya kita dengar. Gereja mempraktekkan keputusannya, kebijaksanaannya dalam mengadopsi cara atau mode yang paling menyenangkan menurut situasi baik waktu maupun tempat. Dengan kata lain begini, mau baptis karenanya nak cocok, sudah. Kadang-kadang kita sudah mulai begitu, hati-hati. Karena situasi. Ini hari Sabat, situasi. Tuhan bilang jangan bekerja. Karena masih situasi, boleh-boleh jo. Ini. Dulu baptisan dengan cara diselamkan, tetapi kemudian dirubah. Tepatnya saudara kasih, perubahan itu terjadi ketika mulai terjadi perang salib. Pada waktu terjadi perang salib sebanyak 6 kali yang tercatat resmi. Kristen hanya menang 1 kali. Lebih banyak draw. Saudara kasih, apa yang terjadi? Banyak orang-orang Kristen yang binasa, masih muda-muda, anak umur 13, 14, 15 tahun, dipanggil untuk menjadi soldier, menjadi tentara. Jadi pendetanya pada waktu itu tidak banyak, setiap kerajaan hanya punya 1 uskup. Jadi ketika mereka datang harus dibaptis. Dulunya baptisnya adalah dengan cara diselamkan. Tetapi begitu banyak, saudara bisa bayangkan kalau pendeta memarimbing membaptis 150 orang setiap hari. Baru ke-10 saudara, sebagian itu tangan. Ke-11, tak salah, ke-15 pendeta tacolo. Oleh karena itu, sesuai dengan situasi, waktu dan tempat, sesuai dengan kondisi, dirubah. Gereja bilang, karena gereja menganggap bahwa otoritas gereja, kekuasaan gereja masih lebih tinggi dari Alkitab. Alkitab itu di bawah dari otoritas, dari tradisi gereja. Sehingga gereja bilang begini, torang rapat jo. Komite putuskan adalah baptisan torang rubah dengan cara dipercik. Jadi tentara-tentara hanya lewat marching, trok berbaris ini, cut, pendetanya langsung dalam bapak anak tunggus, cepat, karena harus siap untuk pasukan. Banyak yang mati saudara. Saya ragu apakah semua yang mati di dalam perang salib itu selamat atau tidak. Tetapi bukan soal mereka. Yang masalahnya adalah hamba-hamba Tuhan yang hidup di zaman itu yang menyepelekan kebenaran baptisan yang semurni-murninya. Kita lanjut, amaran Tuhan kembali lagi. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan, terkutuklah ia. Luar biasa saudara. Ini dikatakan begini, kalau seandainya firman Tuhan yang sudah benar disampaikan kepada kita, lalu saya sendiri pendeta memarimbing satu saat nanti datang di wilayah gereja 4 ini, lalu menyampaikan pekabaran yang tidak sama seperti yang saya sampaikan malam ini, terkutuk saya. Kalau yang khotbahnya terkutuk karena tidak melakukan dan tidak mengikuti yang benar, yang dengar bagaimana? Sama. Karena konsepnya percaya. Kenapa saya berani khotbah? Karena saya percaya. Kenapa saudara berani mengikuti khotbah saya? Karena percaya. Kalau saya tidak dapat kutuk, saudara dapat. Sama, sami mawon. Tidak ada perbedaan. Tetapi saudara kasih jangan khawatir, firman Tuhan malam ini benar. Firman Tuhan ini 100% berasal dari firman Tuhan. Tidak diambil dari yang lain. Pentingkah baptisan itu? Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan apa? Dengan kata lain, kalau tidak dibaptis akan diapa? Hukum. Kenapa seperti itu pendeta memarimbing? Mari kita teliti lebih dalam.
Siapa yang percaya, ternyata ada dua hal. Siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa tidak dibilang begini? Tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. Kenapa cuma satu? Kenapa? Ternyata pengertiannya adalah kalau orang itu percaya, ingat, percaya berhubungan dengan iman. Iman kita sudah belajar sebelumnya, iman adalah percaya. Percaya adalah penurutan. Kalau seandainya A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan apa? C. Kalau iman sama dengan percaya, percaya sama dengan penurutan, iman sama dengan apa? Penurutan. Makanya Tuhan bilang dalam Markus, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kenapa? Kalau orang tidak percaya, ngapain dia mau dibaptis? Kalau hanya dibaptis tidak percaya, ada guna. Prinsip dasar keselamatan yang pertama adalah percaya. Bukti saya percaya adalah saya harus datang menyerahkan diri dan dibaptis. Oleh karena itu diselamatkan. Markus 16 ayat 16. Catat baik-baik. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, Yohanes bilang sama Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Perlu ini lahir dari air. Banyak orang bilang yang penting pendeta baptisan roh, baptisan roh, baptisan roh. Ada gereja yang andalkan baptisan roh? Sedikit-sedikit baptisan roh, baptisan roh, baptisan roh. Tanya dulu, anda ini dibaptis dengan baptisan air yang benar atau tidak? Kalau benar, baru terima baptisan roh. Itu yang benar. Jelas Alkitab ini bilang. Ini ingat baik-baik, bukan pendeta Mama Rimbi yang bilang ini. Ini aku berkata, siapa ini aku? Siapa saudara? Yesus berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari apa? Dan roh. Tuhan tidak bilang roh dan air. Air dan roh. Ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kenapa? Karena prosesnya roh itu akan diterima ketika kita dibaptis. Sekarang ada perkataan roh kepada kita untuk datang. Tetapi roh tidak akan bekerja sedemikian rupa. Roh tidak akan mampu mengurapi kita. Roh tidak akan mampu memberkati kita kalau channel atau tempayan atau diri kita ini tidak bersih. Syarat baptisan yang pertama, mau menjadi murid Yesus. Saya yakin saudara dan saya mau menjadi murid Yesus. Pernahkah saudara tahu bahwa Injil itu dimulai dengan baptisan dan diakhiri dengan baptisan? Dimulai Matius contohnya, dimulai dengan Yesus dibaptis, diakhiri dengan perintah, pergilah jadikanlah semua bangsa murid dan baptiskan. Buku Markus dimulai dengan Yesus dibaptis dan berakhir dengan Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Baptisan ini penting. Dan baptisan yang benar itu penting. Bukan cuma sekedar dibaptis, sekedar basah. Nah, salah alamat itu. Salah alamat kalau cuma sekedar dibahas, sekedar basah. Harus betul-betul dibaptis. Syarat baptisan, mau menjadi murid Yesus. Kedua, percaya akan ajaran Yesus. Ternyata mau itu dari diri. Artinya, saya mau. Ingat, tidak mudah saya mau kalau tidak ada roh yang bekerja awalnya. Roh bekerja sehingga, aduh saya mau memang. Kedua, saya percaya akan ajaran Yesus. Ketiga, bertobat dari dosa lama. Keempat, mengundang Yesus dalam hati. Kelima, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian kita melangkah ke dalam baptisan yang suci. Ini pertanyaannya sekarang. Kalau saya sudah buat ini, lalu tidak sempat dibaptis. Ini. Kalau saya sudah buat ini, lalu tidak sempat dibaptis, apakah saya selamat? Saya mau bilang, lihat pencuri di kayu salib. Pencuri di kayu salib tidak sempat dibaptis. Tapi dia mau menjadi murid Yesus. Dia percaya akan ajaran Yesus. Dia bertobat dari dosa lama. Dia mengundang Yesus dalam hati. Malah dia bilang, Tuhan ingatlah aku ketika engkau berada dalam kerajaan surga. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan. Dia bilang, Tuhan kalau seandainya saya mau turun, saya bisa selamat, saya akan pasti mengikuti perintah Tuhan. Saya akan tidak menyembah patung. Saya tidak akan menyebut namamu dengan sia-sia. Saya akan beribadah pada hari yang ketujuh. Saya tidak akan mencuri. Saya tidak akan membunuh. Saya tidak akan berzinah. Itu yang dia bilang. Dan saya menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Dengan kata lain, kalau ada saudara-saudara, orang tua Anda yang sudah terlalu tua,
tidak mampu untuk dibaptis, tapi dia melakukan kelima hal ini siap dalam persyaratan, sedap saudara. Bahagialah Anda, tenangkan hati Anda. Dia masuk dalam hitungan selamat. Benarkah, ada orang, makanya saya katakan tadi, ada orang andalkan baptisan roh. Benarkah, minta maaf, bukan benar pakai N, benarkah masih H, baptisan roh menggantikan baptisan air? Sebelum kita lanjut saudara, saya mengundang sahabat kita Bapak Sen Chandra untuk satu pujian malam hari ini. Kami persilakan, saya mau break minum dulu saudara. Memang saudara, menjadi umat Tuhan tidak gampang, tapi akan dimampukan dengan kuasa Tuhan. Kita lanjutkan saudara. Benarkah baptisan roh menggantikan baptisan air? Banyak orang beranggapan bahwa baptisan roh itu penting, dan itu semua, itu segala-galanya. Kita perhatikan saudara yang kasih, Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baptisan roh tidak akan mampu bila tidak melewati baptisan air. Jadi kalau seandainya kita mau terima roh, terima baptisan air saudara. Kenapa kita perlu terima baptisan roh? Karena banyak kali kita tidak banyak kali doa kita tidak sesempurna bila tidak ada roh yang berdoa untuk kita. Dan untuk menerima roh ini, terimalah baptisan air. Panjang ayatnya saudara yang kasih, ya. Ada orang bertanya, alasan pendeta, kalau saya sudah dibaptis lalu, perlu tidak saya dibaptis kembali? Kalau saya sudah pernah dibaptiskan dengan cara diselamkan, perlu tidak saya dibaptiskan kembali? Saudara yang kasih, mari kita baca ini, panjang ya. Rasul Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ingat, syarat Roh Kudus adalah apa? Baptisan air. Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Mereka ini sudah dibaptis ternyata, tapi belum dengar Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripada Yohanes Pembaptis, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama apa? Tuhan Yesus. Sudah dibaptis oleh baptisan Yohanes Pembaptis, tapi belum dengar Roh Kudus. Dalam arti belum mengerti pengaruh Roh Kudus. Paulus bilang, harus baptis kembali. Dan mereka tanpa ragu, mereka memberi diri, artinya tidak dipaksa, tidak diancam-ancam, tapi datang membawa diri sendiri untuk dibaptis. Biasanya saudara kekasih, kalau Anda dan saya selama ini sudah pernah dibaptis, tapi dalam kehidupan melakukan pengalaman kekristenan, banyak yang pahit, banyak yang salah, banyak yang kurang, banyak yang betul-betul tidak benar, baptiskanlah dirimu. Datang dan minta baptis. Kalau seandainya sudah pernah dibaptis tapi sebenarnya belum mengerti dengan jelas, belum tahu tentang kebenaran, bawa diri Anda untuk dibaptis. Untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus, kita perlu mendapatkan baptisan air. Dan baptisan air yang benar adalah dengan cara immersion, dengan cara dicelupkan, dibenamkan. Apakah baptisan berarti bergabung dalam satu gereja? Mari kita dengarkan 1 Korintus 12 ayat 13 berbunyi, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi apa? Satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Memang saudara, harus bergabung menjadi satu gereja. Satu tubuh, jelas sekali firman Tuhan katakan. Baik dia orang merdeka, baik dia orang Yahudi, orang Yunani, perempuan, laki-laki, kecil, besar, yang telah dibaptis menjadi merdeka, mereka menjadi satu tubuh, dan kita semuanya diberi minum dari roh. Memang jelas sekali lagi di sini, baptis baru terima apa? Roh. Firman Tuhan berkata sangat jelas. Bila menolak baptisan,
Firman Tuhan berbunyi, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah terhadap diri mereka karena mereka tidak mau dibaptis. Kalau Anda bertanya, pendeta, kalau saya tidak mau dibaptis, saya cuma bilang terserah. Tapi ayat berkata, sebagaimana Farisi menolak untuk dibaptis, mereka dibilang apa? Menolak apa? Maksud Allah. Ada maksud Allah kepada manusia, dan maksud itu dia nyatakan. Yang pertama, lewat baptisan. Mari kita perhatikan, ini ayat-ayat penting, slide-slide saya yang terakhir, mungkin yang kedua terakhir. Ketika Yesus dibaptis, berbunyi Markus 1 ayat 10 dan 11 berbunyi, pada saat ia keluar dari air, berarti Yesus sebelumnya di mana, saudara? Dalam air. Yesus sebelumnya dalam air. Dia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Saya kasih gambar, saya kasih warna-warni di sini, bukan cuma sekedar warna-warni. Pada saat Yesus keluar dari air, ia melihat. Ketika Anda dibaptis dan keluar dari baptisan, pandangan kerohanian Anda sudah berubah. Pandangan kerohanian Anda akan kebenaran itu akan lebih cerah. Yesus melihat langit terkoyak, artinya langit terbuka. Ketika Anda dibaptis, Anda akan mendapatkan kesempatan akses ke surga terbuka dengan lebar. Dan roh seperti burung merpati. Roh ini adalah pimpinan, pemimpin yang akan menuntun kehidupan mereka yang dibaptiskan dengan cara yang benar. Seperti burung merpati artinya panggilannya, kesejukannya, kelemah lembutannya akan tinggal dalam kehidupan kita. Turun ke atas Yesus, lalu terdengarlah suara dari surga. Ini suara artinya komentar, artinya penyertaan. Engkaulah anakku yang kukasihi. Tuhan menyatakan bahwa kalau Anda dan saya dibaptis, Anda dan saya diadopsi menjadi anaknya. Dan bukan cuma sekedar anak angkat, tetapi anak yang dikasihi. Anak yang dikasihi artinya anak yang akan menerima warisan. Itu yang dimaksud dengan ini. Dan yang terakhir, kepadamulah aku berkenan. Artinya pertobatan yang kita buat, pengampunan yang kita minta, Tuhan berkenan. Jelas ayat ini. Sangat luar biasa. Ketika Yesus dibaptis, dia keluar dari air, dia mendapatkan langit terbuka, roh turun ke atasnya, lalu suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tuhan betul-betul menerima dia. Sedangkan Yesusnya berdosa, Tuhan menerima permohonan maafnya. Kita pun demikian. Kisah yang selanjutnya, saudara masih ingat kisah ini? Tentang Paulus dan Silas ketika mereka menyanyi-nyanyi, lalu kemudian penjara terbuka, lalu kemudian gelap, kepala penjara stres, kira-kira orang-orang ini sudah lari, tetapi mereka berkata kepada kepala penjara, kami ada di sini. Ketika kepala penjara bertemu dengan mereka, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, Paulus dan Silas, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Banyak orang Kristen hanya melihat ini, hanya sekedar ayat ini dan hanya di sini saja. Tetapi kita perlu lihat lebih jauh. Paulus dan Silas katakan kepada penjaga penjara ini, kalau kau mau selamat, percaya kepada Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan selamat. Bukan istri, saudara, seluruh isi rumahmu akan selamat. Termasuk, saudara, saya mau katakan ini. Kalimat kata dan engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu, ini bukan cuma berbicara mengenai istri dan anak-anak, tapi berbicara mengenai harta, berbicara mengenai usaha, berbicara mengenai mobil, berbicara mengenai ladang, berbicara mengenai pekerjaan. Semuanya selamat kalau seandainya saudara percaya kepada Tuhan. Amin. Banyak orang bilang amin, yang penting percaya dapat ini. Memang Tuhan bilang, kalau seandainya saya percaya kepada Tuhan, sukses menjadi bagian kita. Ayat-ayat sebelumnya kita sudah baca itu dengan jelas. Namun saudara, jangan cuma sampai di sini berhenti. Kita lanjut. Ayat 30 dan 31. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya.
Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri apa? Lihat juga ini. Kalau saudara dan saya percaya, mau selamat, baik saya dan seisi rumah termasuk istri, anak, semua usaha, semua pekerjaan selamat. Jangan cuma berhenti di percaya. Markus 16, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan apa? Ternyata ini kepala penjara, mereka satu keluarga memberi diri di jelas ayat ini. Saudara yang kasih, Yesus mengundang Anda untuk berdiri di pihaknya pada malam hari ini. Kisah 22 ayat 16 berbunyi, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Pada malam hari ini, saudara kekasih, berapa dari Anda yang percaya bahwa Yesus adalah juru selamat Anda? Tolong angkat tangan. Terima kasih. Yang percaya Yesus sebagai Tuhan Anda, tolong angkat tangan yang satu lagi. Terima kasih. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa Yesus dengan firman-Nya mengajak kita untuk ke surga? Saya undang untuk berdiri. Bila Anda percaya bahwa Yesus lewat firman-Nya mengundang kita ke surga, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan berkata Dia akan memberikan tempat tinggal kepada kita. Malam ini saya akan mengajak saudara yang untuk sungguh-sungguh memilih Tuhan memilih Yesus sebagai juru selamat pribadi.